mobil listrik SUV pertama yang fiturnya bener-bener banyak banget. Limpah, Mas Agung. Ada warranty baterai lifetime. Itu Lifetime? Ya, benar, itu khusus garansi baterai sama motor listriknya. Garansi baterai dan motor listrik Lifetime. seumur hidup? Benar. Itu khusus dari Yang 1000 pertama itu. 1000 pemesan pertama Ya, tadi. benar. Oke. Halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel Main Mobil bersama saya Agung. Di tahun 2024 ini, Chery mengeluarkan mobil yang mungkin bisa jadi salah satu mobil listrik yang akan jadi yang paling populer. Alasannya kenapa? Karena banyak banget hal yang sangat menarik yang bisa kita bahas dari mobil Chery Omoda E5 ini. Jadi teman-teman, Chery baru aja mengeluarkan mobil listrik di tahun 2024 ini yang basicnya dari Omoda 5. Tapi ini bukan mobil bensin yang dikonvert ke mobil listrik. Tapi ini benar-benar dibuat serius oleh Chery untuk digunakan di mobil listrik. Jadi banyak banget perubahannya, nggak cuma grill di depan, nggak cuma gimmick-gimmick aja. Jadi teman-teman ditonton terus videonya sampai akhir karena mungkin teman-teman yang lagi cari mobil listrik bisa jadi salah satu referensinya. Karena banyak banget hal menarik dari harga yang menarik, fitur, dan terutama di bagian interiornya. Dan di akhir nanti kita akan bahas promo-promo yang bisa teman-teman dapetin untuk boyong Chery Omoda E5 yang full listrik. Kita bahas di bagian depan terlebih dahulu. Jadi tampilan bagian depan di Chery Omoda E5 ini mungkin dari siluet dan garis-garis desainnya itu sama persis dengan Omoda 5 versi bensin atau versi konvensional biasa. Tapi yang paling terlihat adalah bagian grillnya. Karena sekarang dia udah nggak punya grill, alias ya datar aja. Tapi di sini disematkan kamera untuk 360. Tapi di mobil ini kameranya nggak cuma 360 aja teman-teman. Nanti kita cek yaitu di dalam. Terus untuk bagian depan ini ada tulisan Omoda dan karena grillnya udah diganti dan udah nggak ada, jadi mobilnya terlihat jadi lebih kecil daripada mobil Omoda 5 yang versi bensinnya. Kalau misalnya dibandingkan sejajar, itu akan sangat terlihat sekali perbedaannya. Nah, untuk sisanya di bagian lampu, grill itu semuanya perubahannya itu, tapi di bagian bawah ini tetap ada lubang udara untuk membantu menangkap udara untuk mendinginkan sistem pendinginan yang digunakan untuk motor listrik dan baterai di mobil ini. Jadi, mobil Omoda E5 ini adalah mobil SUV full listrik pertama yang dimiliki Chery yang diluncurkan di Indonesia. Terus, dia nggak banyak mengurangi fitur, justru malah banyak banget perubahan yang bisa dibilang menambahkan benefit untuk teman-teman yang ingin memboyong mobil ini. Untuk headlamp ini semuanya sama, cuma ada aksen di sampingnya aja. Terus bagian LED ini juga masih sama. Jadi kemewahannya masih sama Omoda 5 versi bensinnya. Jadi semua fitur kemewahan, terus eksterior yang indah, yang dulunya sudah bagus sekarang di touch up lagi, dibikin turn on lagi di mobil listriknya gitu. Nah, kapasitas baterai di mobil ini itu adalah 61 kWh dan bisa menempuh jarak sekitar 430 km range-nya gitu. Karena konsumsi energinya itu di mobil Omoda E5 ini yang ukurannya lumayan besar karena dia SUV itu cuma sekitar 7-8 km per kWh. Jadi kalau misalnya pengisian listrik itu sekitar 1 kWh-nya itu sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah aja. Jadi bayangkan ya teman-teman, hanya butuh uang 2.000 teman-teman bisa jalan sekitar 8 km. Jadi jauh banget efisiensinya daripada mobil bensin biasa. Nah, untuk range 430 km itu adalah standar dari WLTP atau yang biasa semua mobil listrik itu di seluruh dunia pakai standar itu. Dan yang diambil adalah rata-ratanya. Jadi bisa jadi range-nya itu bisa lebih besar daripada standarnya. Itu dia teman-teman. Nah, terus yang paling menarik adalah di bagian depan. Karena dia mobil full listrik, jadi nggak ada tutup tangki yang bekas dari mobil listrik, dari bekas mobil bensinnya yang masih tertinggal. Di sini emang benar-benar tutup tangki udah nggak ada, dan untuk tempat pengecasannya itu ada di bagian depan. Dan kita harus bukanya pakai tombol yang ada di dalam. Kita coba buka ya.
Nah, teman-teman, ini pembuktian bahwa memang mobil ini bukan sembarangan dibuat ke mobil listrik. Jadi ini memang ada beberapa hal yang sama, tapi banyak juga perubahan yang terjadi di bagian eksterior, seperti halnya tempat untuk pengecasan di dalam mobil ini. Dan port listriknya ini dia ada 2. Jadi ini memakai tipe pengecasan CCS Type 2. Jadi ini adalah port yang dipakai secara global. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya mau melakukan charging, itu hampir di setiap daerah itu sudah ada charging station, baik dari PLN ataupun dari pihak swasta yang menyediakan. Jadi nggak perlu khawatir, karena range-nya pun itu cukup jauh, sekitar 430 km atau lebih. Dan kalau misalnya teman-teman mengecas dengan fitur fast charging, teman-teman bisa mengisi dimulai dari start 30% sampai 80% itu cukup 30 menit aja. Jadi benar-benar cepat banget. Kalau misalnya teman-teman lagi gunakan mobil ini untuk perjalanan jauh, itu teman-teman di rest area istirahat, makan, sholat aja itu setelah selesai, mobilnya bisa dalam kondisi penuh. Dan mobil ini itu bisa menampung sekitar 110 kW di fast chargingnya. Jadi bisa dibayangkan gimana cepatnya untuk pengecasan di mobil ini. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman, nggak kayak brand sebelah ya, yang harus pakai adapter. Jadi mobil ini nggak perlu pakai adapter lagi gitu. Dan ini udah support fast charging. Selain itu teman-teman, di Omoda E5 ini juga dia ada fitur yang namanya V2L. Jadi Vehicle to Load. Artinya apa? Mobil ini bisa menjadi sumber energi atau sumber listrik. Atau kasarnya adalah mobil ini bisa jadi genset berjalan. Karena dengan fitur V2L teman-teman, kalau misalnya di rumah listriknya padam, teman-teman bisa colokin aja ke mobil ini dengan adapter yang udah dikasih. Itu teman-teman bisa nyalain listrik di rumah walaupun tetangganya semuanya lagi padam. Jadi enak banget. Terus di mobil ini juga ada fitur namanya camping mode. Jadi mobil ini itu sangat bisa banget dibawa jalan-jalan bareng keluarga teman-teman. Mau camping, mau jalan-jalan keluar kota, itu enak banget. Walaupun di tempat teman-teman wisata itu nggak ada sumber listrik, mobil ini bisa ngasih sumber listrik ke teman-teman dengan kapasitas baterai 61 kWh, yang artinya itu sangat besar. Jadi sangat mungkin banget teman-teman buat memenuhi kebutuhan pas lagi camping. Itu dia teman-teman. Kita tutup lagi. Oke. Nah, untuk di bagian dalam kap mesinnya itu ada apa? Kita coba buka aja ya kap mesinnya. Di sini ada hal yang menarik lagi yang ada di Omoda E5 ini. Jadi biasanya di mobil listrik itu karena dia udah tidak menggunakan mesin, jadi kebanyakan di bagian area bagasi sebelumnya itu semuanya tertutup. Tapi untuk di Omoda E5 ini itu masih ada tempat penyimpanan di area bagian depan yang memang ukurannya tidak terlalu besar, tapi di sini dia bisa untuk penyimpanan kabel adapter, terus bisa juga untuk menyimpan tas yang nggak terlalu besar, backpack lah masih bisa. Itu ada tempat penyimpanannya di sini. Dan bagusnya lagi, Chery itu benar-benar perhatikan banget detailnya. Jadi dikasih alas seperti ini. Jadi supaya teman-teman kalau misalnya nyimpen barang di tempat penyimpanan di depan itu suaranya nggak berisik. Karena kalau misalnya mobil listrik itu karena udah nggak ada mesinnya, jadi dia udah nggak ada suaranya. Dalam artian kalau misalnya semakin senyap, berarti sensitivitas kita untuk mendengarkan suara-suara yang nggak bagus, suara-suara aneh yang lain itu akan jadi lebih sensitif lagi teman-teman. Selain itu, di sini juga teman-teman bisa akses dari minyak rem, terus ada air wiper, dan ada air radiator untuk pendinginan baterai dan motor listriknya. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengakses bagian akinya. Jadi kalau sewaktu-waktu teman-teman misalnya ada sesuatu dengan akinya, jadi gampang untuk mengecek bagian akinya gitu. Selain itu teman-teman juga bisa mengecek sikring di bagian sini. Jadi teman-teman walaupun di depan ini adalah mobil listrik, ini bisa dicek, teman-teman punya akses untuk
ke minyak rem, air radiator, air wiper, dan aki serta sikring. Terus juga di sini ada tempat penyimpanan. Dan sekelas mobil listrik yang baru, walaupun ini pabrikan dari China, tapi ini benar-benar rapih banget dan diperhatikan detailnya. Seperti ini ada karet di bagian atas tempat penyimpanannya yang bisa membuat barang yang ada di dalamnya itu jauh lebih aman dari percikan air ataupun macam-macam gitu teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Nah, itu dia untuk bagian depannya. Kita coba cek ke bagian sampingnya. Di bagian samping, perubahan-perubahannya itu yang benar-benar terlihat adalah di bagian kaki-kakinya, yaitu di bagian velgnya. Kenapa? Walaupun ini memang ukurannya sama persis sama yang dipakai dari Omoda 5 yang biasa, yang bensinnya, tapi desain velgnya ini dia berganti. Dia pakai profile ban 215/55 ring 18, kurang lebih sama kayak Omoda 5 yang bensin, tapi desainnya ini velgnya udah diganti 5 spoke dengan penutup plastik yang kokoh banget, yang rigid. Jadi karena ini mobil listrik, untuk menambah aerodinamika, jadi digunakanlah desain-desain seperti ini, penutup yang ada di sini. Dan ini kemungkinan besar ini bisa dicopot, tapi ini nggak gampang ya, nggak kayak mobil-mobil listrik yang lain yang plastik terasa ringkih, tapi ini benar-benar kuat banget. Jadi kayaknya kalau mau nyopot itu harus dicopot, pas bannya dicopot baru bisa dicopot gitu. Jadi ya kurang lebih nggak akan mungkin hilang lah ya. Untuk desainnya juga oke banget, jadi cocok sama mobilnya. Nah, karena ini mobil SUV, di sini ada over fender seperti biasa. Terus di bagian spion juga ini ada kameranya. Karena mobil ini itu dilengkapi dengan kamera bukan 360 derajat lagi, tapi 540 derajat. Nah, 540 derajat itu kayak gimana nanti akan kita tunjukkan seperti apa kameranya. Nah, perbedaannya lagi dengan Omoda 5 biasa adalah di sini dia udah dilengkapi dengan roof rail. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang roof box atau roof rack itu bisa, yang kurang lebih kapasitasnya itu di atas 100 kg. Cuma lebih amannya itu maksimal mungkin di 100 kg aja ya. Karena di bawah isi ini juga ada sunroofnya. Jadi mobil ini dilengkapi sunroof walaupun memang belum panoramic sunroof. Jadi ya itu kan selera ya untuk masalah sunroof. Tapi ini sudah tersematkan sunroof dan roof rail gitu. Sisanya untuk bagian samping semuanya sama aja kurang lebih dengan Omoda 5 biasa. Tapi yang secara pribadi saya yang saya senangi di Omoda E5 ini adalah udah nggak ada lagi aksen-aksen warna seperti warna merah di Omoda 5 RZ atau ada warna-warna aksen orange di Omoda 5 GT. Jadi terlihat di mobil Omoda E5 ini lebih simple, lebih clean look, tapi jadi lebih elegan menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kemarin agak kurang suka dengan Omoda 5 biasa yang ada gimmick-gimmick racing ya, yang ada corak-corak merah, corak-corak orange, sekarang teman-teman bisa beli yang clean look, yang tampilannya lebih oke gitu. Nah, kita coba cek ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian tampilan belakang dari Omoda E5 ini ada beberapa perbedaan juga yang nggak begitu signifikan, tapi lumayan, yaitu di bagian spoiler bagian atas ini udah nggak ada aksen lagi, ini cuma satu layer aja, tapi tetap ada bolongan yang untuk menambah aerodinamika dari mobil ini. Terus di bawah sini ini jadi ada lampu pengereman nih di bawah, tapi di kaca belakang ini ada defogger dan juga ada wiper di bagian belakang. Jarang banget nih mobil listrik yang masih menyematkan wiper di bagian belakang, karena rata-rata itu semuanya udah nggak ada karena udah dibantu dengan angin supaya menyapu dari air yang ada di belakang. Terus yang bedanya lagi adalah di Omoda E5 ini dia ada penambahan ductile di bagian bokong mobilnya. Kalau misalnya di Omoda 5 biasa itu dia nggak ada, tapi di bagian Omoda E5 ini dia udah ada tambahan ductile. Untuk dari lampu itu sama aja, terus ini juga ada tulisan dari Omoda, dan di belakang ini emblemnya ini dibuat lebih simpel lagi, jadi dia cuma ada tulisan E5 aja di belakang, nggak ada
yang lain lagi. Jadi benar-benar simple banget untuk tampilan belakangnya. Terus di sini juga dia ada sensor parkir dan corner sensor yang lengkap di belakang. Dan bempernya ini dia udah nggak ada lagi lubang knalpotnya. Jadi benar-benar ini bemper baru ya untuk Omoda E5-nya. Jadi di sini benar-benar rata ya di belakang. Terus coba kita buka ya. Nah, bagasinya ini udah power back door, dan kalau misalnya teman-teman pakai kunci, itu teman-teman cukup kantongin aja. Terus saat teman-teman mendekat dan mundur sedikit, maka bagasinya akan terbuka secara otomatis gitu. Nah, untuk bagian belakang ini bagasinya juga lumayan besar, walaupun memang karena dia lebih tinggi, karena di bawah itu ada baterai, dia udah rata seperti ini, jadi membuat kapasitasnya emang nggak besar banget, nggak sebesar mobilnya. Terus di sini juga dia plastiknya warnanya warna biru, jadi nggak warna hitam. Jadi senada nih interiornya yang depan sama bagian belakang gitu. Jadi nggak membeda-bedakan lah. Di sini juga ada separator untuk melindungi barang-barang teman-teman yang di bawah sini. Terus di bawah sini juga ada kabel-kabel yang untuk adapter ngecas nih. Jadi teman-teman dapat kabel charging di bagian belakang yang disimpan di bagian bawah sini. Terus ini juga ada pemadam api, karena memang mobil listrik itu kalau misalnya kebakaran agak sulit untuk dipadamkan, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena teknologi dari baterainya juga beda. Terus udah dijamin sekarang mobilnya juga udah aman, tapi tetap untuk jaga-jaga dikasih untuk pemadam kebakaran seperti ini. Nah, di sini juga cuma ada buat towing aja. Sisanya itu aja teman-teman untuk bagian belakang. Langsung aja kita cek ke bagian interiornya nih, karena yang paling spesial itu ada di bagian interiornya. Oke. Sekarang kita ada di dalam interior dari Omoda E5 atau Omoda E5 atau Omoda E5, mobil SUV listrik dari Chery. Nah, yang spesial di mobil ini adalah dia untuk menyalakan mesinnya dan mematikannya itu udah nggak pakai tombol lagi teman-teman. Jadi nggak kayak mobil biasa, tapi dia udah bisa otomatis nyala. Caranya itu teman-teman pas masuk tinggal kantongin aja kuncinya, nggak usah dikeluarin. Itu pas udah duduk tinggal injek aja pedal remnya dan otomatis mobilnya akan menyala dengan sendirinya. Nah, terus di dalam mobil ini juga dia ada welcoming screen. Jadi pas teman-teman masuk, pertama kali masuk itu teman-teman disambut dengan welcoming screen dari Chery. Nah, seperti yang tadi saya bilang adalah mobil ini itu dia udah dilengkapi fitur kamera 540 derajat panoramic view. Artinya apa? Kalau misalnya kamera 360 derajat di mobil biasanya adalah kamera yang mengcover sekeliling dari mobil. Ini juga udah bisa kita lihat untuk sekeliling dari mobilnya ya, dari setiap sudutnya. Dan kita juga bisa rubah-rubah sudutnya. Tapi bukan cuma itu. Chery menambahkan yaitu kita juga bisa melihat area di bawah mobilnya. Artinya di saat kita berjalan, kita aktifkan kamera 360-nya, itu kameranya akan merekam jalannya yang kita lewati, yang bisa membuat mobilnya itu akan terlihat transparan. Jadi kita bisa melihat di bagian bawah mobil kita yang bahkan kita sendiri nggak bisa ngelihat. Jadi kita benar-benar bisa tahu persis apa yang kita injak gitu di bawah mobil ini. Itu yang diberikan oleh Omoda E5 ini. Dan di sini juga banyak banget mode kameranya, bisa 3D atau kalau misalnya nggak mau 3D bisa di bagian sisi kiri kanan, terus bagian depan aja itu bisa. Di bagian 3D-nya juga ini yang spesialnya adalah ini bukan kamera sembarangan 3D. Ini benar-benar bentuknya nyata sekali, dan bahkan ini kan saya sedang merekam menggunakan tripod dan otomatis pintu sebelah kiri ini harus dibuka. Di kamera ini juga animasinya itu benar-benar posisinya sama persis seperti apa yang sedang dilakukan. Ini ada gambar pintu terbuka, bahkan detailnya diperhatikan. Seperti ini desain door trimnya pun
ini benar-benar dikasih lihat di layarnya itu sesuai dengan mobilnya. Itu detail yang benar-benar oke banget untuk mobil yang dulu itu diragukan. Nah, yang tadi sempat saya bilang di luar adalah yang paling spesial di dalam interiornya. Kenapa? Karena bisa dilihat teman-teman, desain interiornya ini benar-benar, saya yakin rata-rata orang di Indonesia itu suka dengan desain interiornya. Yang pertama adalah mewah. Terus kombinasi materialnya ini benar-benar banyak banget, layaknya mobil Eropa. Dan bisa dibilang ini rasa-rasa Mercy-nya itu benar-benar terasa banget di sini teman-teman. Yang pertama adalah wood panel yang ada di bagian dashboard dan door trim serta konsol tengah. Ini benar-benar mirip banget seperti mobil Eropa atau mobil Mercy. Dan ini bukan sembarangan disematkan, tapi ini benar-benar desainnya bagus banget. Walaupun ini bukan kayu asli ya teman-teman, tapi ini terasa seperti, finishingnya terasa seperti kayu asli. Dan ini membuat tambah kemewahan di dalam mobil Omoda e-5 ini. Terus di bagian atas ini udah soft touch. Terus di bagian tengah ini juga soft touch. Dan ini warnanya benar-benar perpaduan dari biru navy, terus ke beige, terus ke biru navy lagi. Dan di sini juga ada beberapa finishing metal. Ya ini mobil listrik yang futuristik, tapi desainnya itu enggak gimmick gitu. Benar-benar yang realita yang disukai oleh para pengguna di Indonesia. Yang bikin kita itu jadi nyaman gitu kalau misalnya berkendara dengan mobil ini. Karena udah pasti kalau misalnya kita menggunakan mobil, yang paling sering kita lihat adalah bagian interiornya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka bagian interiornya, walaupun eksteriornya itu bagus banget, ya tapi kita pasti akan bosen. Karena kita akan banyak aktivitas di bagian interior mobil. Makanya sangat penting sekali kalau misalnya dapat mobil yang interiornya benar-benar puas banget, yang benar-benar bagus banget. Nah selain itu, selain desainnya yang bagus, di sini juga di konsol tengah terutama ini jadi lebih simple gitu. Dari tombol-tombol yang ada di tengah ini yang posisinya rata dengan konsolnya, dan di bagian tengah ini kan di Omoda 5 biasa itu ada tuas transmisi. Nah di Omoda e-5 ini dia udah nggak ada tuas transmisinya di bagian tengah. Jadi tuas transmisinya itu pindah ke bagian setir sebelah kanan layaknya mobil Mercedes-Benz. Nah itu juga membuat konsol bagian tengah ini jadi bener-bener simple banget, nggak terlalu banyak hal yang ada di bagian tengah ini. Tapi di sini kalau misalnya kita buka di bagian sini, dia udah dilengkapi dengan wireless charging yang udah support fast charging 50 watt. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecas menggunakan wireless charging itu juga nggak perlu khawatir akan lama pengecasannya. Ini dia akan cepat karena udah pakai fitur fast charging. Terus di sini juga dia ada 2 cup holder. Terus di bagian tengah ini dia ada tombol-tombol AC, terus arah semburan, terus ada tombol hazard, terus ada drive mode dari mobilnya. Terus di bawahnya ini juga ada tempat penyimpanan, ya nggak terlalu besar tapi lumayan untuk nyimpen dompet segala macam itu bisa. Terus di bagian sini juga ada armrest yang bawahnya ada tempat penyimpanan. Nah ini juga bisa difungsikan sebagai cool box karena di sini ada ventilasi pendinginan teman-teman. Oke, nah di armrestnya juga bahkan di konsol tengahnya ini dia ada finishing soft touch dari bagian armrest sampai ke bagian depan teman-teman. Nah untuk bagian dashboard tengahnya ini yang paling spesial adalah layarnya ini dia udah 24,6 inch yang sudah curve. Artinya dia udah melengkung teman-teman. Dengan layar 2 ini yang besar dan desainnya yang sekarang sudah curve, jadi menambah kesan modern dan elegan daripada interior dari mobil Omoda e-5 ini. Terus juga di sebelah kiri ini dia ada siluet dari mobil Omoda 5 dengan ambient light di sini. Jadi kalau misalnya malam itu benar-benar terlihat banget ya. Ini tambahan detail yang lumayan bagus ya buat menambah kemewahan di dalam
interior dari Omoda E5. Terus untuk bagian setirnya, dia warnanya perpaduan dari biru navy dengan warna beige di tengahnya. Dan desain dari setirnya nggak beda jauh sama kayak desain dari Omoda 5 biasa. Cuma emang dia warnanya berbeda. Dan tombol-tombol yang ada di Omoda E5 ini, dia layaknya Mercy. Jadi udah bukan tombol fisik, tapi juga bukan tombol yang touchscreen. Jadi tombol-tombol ini memang disatukan kayak satu layer gitu dengan finishing yang semi kristal ini, tapi ini bisa dipencet teman-teman. Jadi buat di sebelah kanan ini bisa buat ngatur volume, terus multimedia di bagian tengah, di sebelah kiri ini dia untuk pengaturan adaptive cruise controlnya teman-teman. Nah, di bagian tengah setir ini juga dia ada DMS, yaitu Driving Monitoring System. Jadi mobil ini itu akan terus melihat kita nih, mata kita, apakah kita ngantuk atau meleng, itu jadi mobil ini bisa melakukan intervensi. Jadi supaya kita itu pas nyetir nggak ngantuk, nggak meleng. Jadi bikin kita berkendara itu dengan nyaman dan aman. Terus yang seperti saya bilang tadi adalah mobil ini dilengkapi dengan fitur ADAS yang bisa dibilang ini paling lengkap di kelasnya. Di range harga yang akan kita sebutkan nanti, mobil ini mempunyai sekitar kurang lebih ya, nggak kurang bahkan dari 17 fitur ADAS. Dan semuanya itu bisa kita atur dari layar di tengah ini teman-teman. Kita bisa cek ya. Di sini kita cek dulu di vehicle setting. Nah, ini untuk fitur ADAS-nya yang bisa dibilang ini adalah fitur ADAS terlengkap teman-teman di mobil listrik. Yang range harganya itu nggak terlalu mahal teman-teman. Kita sebutin aja ya, paling sedikit ini dia punya sekitar 17 fitur ADAS. Jadi segitu lengkapnya fitur keamanan dari mobil Omoda E5 ini. Yang bikin mobil ini itu bisa berjalan secara semi autonomous gitu. Walaupun seperti itu, teman-teman tetap harus ada di dalam kendali. Jadi teman-teman pas nyetir tetap harus pegang setirnya. Walaupun di sini ada DMS ya yang bisa ngebantu supaya teman-teman tetap fokus nih pas lagi nyetir. Nah, selain itu dia settingan-settingannya juga banyak banget di head unit ini. Karena head unit ini juga dia sudah Snapdragon versi ketiga gitu. Jadi benar-benar nggak akan nge-lag dan pasti cepet banget responnya. Nah, terus di mobil ini tetap dipertahankan voice command-nya kayak "Hello Cherry, open sunroof". Okay. Nah, voice command-nya masih tetap ada seperti di Omoda bensin biasa. Jadi enak nih. Tapi responnya jauh lebih cepat gitu. Oke, ini karena banyak banget fitur yang mesti dijelasin. Jadi jangan bosan-bosan nonton video ini sampai habis karena kita akan jelasin promo-promonya nih teman-teman. Terus untuk bagian MID-nya ini juga dia udah ada tampilan 3D dari mobil Omoda E5-nya sendiri. Jadi di sini juga banyak banget informasi-informasi dari fitur-fitur ADAS tadi, juga warning-warning dan lambang-lambangnya itu semua ada di sini. Terus mobil ini juga di jok bagian penumpang dan jok bagian drivernya itu dua-duanya udah elektrik, walaupun memang belum ada memory seat-nya ya. Nah, untuk pengaturan lampunya ini lagi-lagi seperti mobil Eropa, ada di bagian sebelah kanan. Nah, di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan lampu, pengaturan power back door, dan ada untuk tombol elektrik untuk buka tempat charger di bagian depan tadi. Itu teman-teman. Terus untuk bagian door trim, ini yang tadi saya bilang bahwa di sini benar-benar mirip banget mobil Eropa, terutama dari Mercedes-Benz. Karena apa? Di bagian Twitternya ini dia desainnya seperti di Mercedes-Benz dan dia menggunakan finishing aluminium. Jadi ini bukan gimmick, ini benar-benar aluminium asli teman-teman. Jadi build quality-nya itu nggak main-main nih di mobil ini. Dari jok kulitnya yang benar-benar enak banget didudukin, terus di sini juga ada untuk pendinginan di bagian jok, di bagian driver dan di bagian passenger teman-teman. Nah, terus yang paling unik lagi adalah di bagian
sun visor-nya. Karena di bagian sun visor ini, di bagian kiri dan kanan itu dia ada kaca dan ada lampu. Tapi lampunya nggak biasa, dia lampunya kotak seperti ini, jadi layaknya lampu di bagian meja rias atau meja makeup. Jadi kalau yang perempuan ini pasti senang banget. Dan kecerahannya itu bisa diatur teman-teman. Nah, bisa kuning, bisa putih, bisa diganti-ganti dengan mencet tombol bagian ini. Gitu. Jadi benar-benar dimanjain banget untuk mobil, untuk orang yang punya dari mobil ini. Nah, karena di bagian kanan ini udah dipakai untuk tuas transmisi, jadi untuk pengaturan-pengaturan yang lainnya itu pindah ke sebelah kiri. Memang sedikit ribet, tapi di sini udah jelas banyak banget tanda-tandanya. Jadi teman-teman tinggal baca aja kayak di sini untuk pengaturan wiper depan, terus di sini juga untuk pengaturan wiper belakang, terus untuk dim juga di sebelah kiri, untuk sen juga ada di bagian sebelah kiri. Ya emang semuanya terkesan seperti ditumpuk-tumpuk di bagian tuas sebelah kiri, tapi ya masih bisa lah untuk dipakai gitu. Nah, untuk bagian setirnya juga dia pengaturannya udah tilt dan teleskopik. Jadi teman-teman bisa sangat mudah banget dapat posisi berkendara yang paling enak gitu. Selain itu, yang spesial di mobil ini adalah audionya ini udah menggunakan audio dari Sony. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri gimana kualitas dari audionya gitu. Nah, sisanya itu sama aja kayak ini, lacinya nggak terlalu besar, biasa aja. Terus di bagian atas ini dia ada sensor untuk ADAS-nya di bagian depan, terus tombol-tombol kalau misalnya teman-teman mau buka sunroof, tutup sunroof, lampu itu ada di bagian atas ini gitu. Nah, untuk bagian konsol tengah juga ini nggak lain adalah di sini dia ada tempat penyimpanan tambahan di bawahnya, karena konsol tengahnya ini kan besar sekali ya. Jadi di bagian bawah ini dimanfaatkan banget nih space-nya untuk tempat penyimpanan. Dan ini semuanya itu di cover karet teman-teman. Jadi di bagian tengah, terus di bagian samping ini juga semuanya dikasih alas karet supaya nggak berisik. Jadi diperhatikannya itu benar-benar sedetail itu teman-teman. Nah, itu dia untuk bagian fitur bagian depan. Kita coba cek ke bagian belakangnya. Nah, sekarang saya ada di baris kedua di mobil Omoda E5. Dan posisinya emang di sini ini posisi berkendara saya, dan saya ini lumayan tinggi juga, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Ya masih nyaman di depan ini, leg rest-nya masih ada, terus headrest-nya juga masih cukup. Tapi emang di sini pahanya nggak tertopang dengan sempurna ya teman-teman. Jadi masih agak naik di sini karena posisi kursi belakangnya itu kurang dalam. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya untuk berkendara dalam jarak dekat ini masih nyaman. Tapi untuk jarak jauh mungkin akan memilih nyetir di depan, karena mungkin mobil ini diciptakan untuk dikendarai teman-teman. Nah, terus kalau misalnya dari belakang ini kita bisa lihat bahwa desain dari jok depan ini benar-benar kurang lebih sama seperti Omoda 5 yang bensin. Jadi nggak ada perubahan, cuma beda dari nuansanya aja. Tapi kalau misalnya dari fitur di bagian depan, dashboardnya, terus konsolnya itu bagian depan benar-benar terlihat banget perbedaannya gitu. Nah, untuk di bagian baris kedua ini juga dia jok kulit, terus nuansanya ini dia perpaduan antara biru navy dengan beige dengan motif-motif di sini nih yang warna biru ini. Terus dia juga ada armrestnya di tengah ini dengan 2 cup holder di bagian tengah. Terus untuk bagian belakang ini juga dia dapat speaker yang desainnya mirip dengan bagian depan atau bahkan sama di bagian depan. Handle-nya sama, terus speakernya sama, dan ini juga finishingnya pakai metal. Jadi build quality-nya benar-benar terasa mewah banget, terasa mobil Eropa banget nih di dalam Chery Omoda E5 ini. Terus di sini juga ada soft touch, terus perpaduan antara di atasnya soft touch warna biru navy, terus di bagian sini juga ada finishing wood panel seperti di bagian depan. Di sini juga ada motif
Di bagian door trimnya dengan jahitan asli di sini. Terus di bawahnya juga sini ada tempat penyimpanan yang lumayan besar. Terus power window-nya ini di keempatnya juga udah otomatis semua. Jadi otomatis naik dan otomatis turun. Nah di belakang ini dia juga ada lampu yang sudah LED, tapi dia cuma bisa dinyalakan langsung dua-duanya, jadi nggak bisa kiri kanan satu-satu, nggak bisa. Terus di belakang juga dia dapat port USB tipe A dan tipe C. Jadi di sini ada 2 port USB dan di sini ada dummy yang sepertinya masih bisa ditambahin fitur-fitur yang lain. Kalau misalnya mau teman-teman nambahin port USB lagi di sini bisa. Dan ada kisi AC. Tapi sayangnya ini cuma bisa diatur satu aja deh. Jadi nggak ada 2. Jadi pengaturannya cuma satu. Jadi kalau misalnya ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya kan, jadi nggak bisa dua sisinya, nggak bisa kalau mau adil ya harus ke tengah gitu ya ngarahinnya. Itu bisa jadi bahan bikin orang itu jadi rebutan gitu di belakang teman-teman. Nah terus dia plafonnya juga warnanya beige kayak gini, dan ini emang nggak terlalu tinggi plafonnya, cuma cukup, nggak sempit juga karena mobilnya juga ini terhitung SUV yang lumayan besar deh teman-teman. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja ngobrol soal harga dan mekanisme pembeliannya serta promo-promonya untuk Omoda E5 ini. Dan kita langsung ngobrol sama sales resmi dari Chery Depok. Kita udah bahas dari spesifikasi dari mobilnya Omoda E5, dan seperti janji saya tadi, saya akan hadirkan sales profesional dari Chery. Dengan siapa Mas? Kang Dery. Kang Dery ya. Iya. Oke, Kang Dery nih. Kang Dery ini sales dari Pakai G. Oh, Kang Gery ya, Iya, bukan benar. Dery ya. Benar. Jadi Kang Gery. Jadi kalau misalnya teman-teman cari mobil Omoda E5, langsung aja hubungi Kang Gery. Gery. Terutama di area Depok dan sekitarnya ya. Benar. Oke. Nah, Kang Gery. Iya. Ini kita tadi udah bahas nih spesifikasi dari Omoda E5. Iya, benar. Nah, tapi yang bikin penasaran adalah harganya nih Kang. Iya dong. Oke. Ini Pasti. harganya Omoda E5 ini harganya berapa Kang Gery? Kalau untuk harga Omoda E5 itu OTR di Jakarta itu dia Oke. di 498.800. 498 juta 800. Ya, Oke. benar. Oke. Terus Tapi spesial untuk 1000 pemesanan pertama Oke. dia di 488 juta 800 rupiah. oh ini khusus 1000 Khusus orang 1000. pertama. Iya, dan Gery punya 5 kuota. Oh, oke. Jadi kalau misalnya di Kang Gery bisa Ya, juga ya. Bisa dong. Jadi ini sistemnya dulu-duluan. duluan. Oke, itu berarti udah kepotong 10 juta dari OTR ya. Iya dong. Oke, terus ada promo apa lagi nih, Kang? Untuk benefitnya juga kita ada warranty baterai Oke. lifetime. Itu Lifetime? ya, benar, itu khusus garansi baterai sama motor listriknya. Garansi baterai dan motor listrik seumur Lifetime. hidup. Benar. Seumur hidup itu. Seumur hidup. Oh, Untuk berarti yang- udah nggak ada batas tahun-tahun lagi? Nggak ada. Oh, itu khusus dari Yang 1000 pertama itu. 1000 pemesan pertama Ya, tadi. benar. Oke, tapi kalau yang bukan dari 1000 pemesan itu gimana, Pak? Dia itu 8 tahun aja. Oh, 8 tahun aja. Benar, 8 Oke. tahun. Itu kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih detail itu tentang promonya, bisa langsung aja hubungi Kang Gery ya. Iya, benar. Oke, nanti mekanisme seperti apa nanti hubungi aja langsung ke Kang Gery. Terus apa lagi nih, Kang? Terus dia ada free asuransi 1 tahun. Free asuransi 1 tahun. Iya. Oke, terus Free asuransi setahun itu itu untuk asuransinya untuk apa? Oris. All risk. Yes. Oke, jadi Untuk 1000 pemesanan pertama. 1000 pemesan pertama juga. Udah warranty baterai Oke. lifetime. Oke. Terus ada asuransi Oris 1 tahun. Asuransi Oris 1 tahun ya. Benar. Jadi benar-benar aman nyaman ya Aman. bawa mobilnya ya. Aman. Karena ini nggak pakai bensin jadi tinggal cas Aman, doang. tinggal cas doang. Tinggal cas Benar, Bu. doang Iya, ya. Oke. benar. Terus apalagi nih promonya nih, Kang? Kalau untuk promo kita juga untuk yang eksklusif 1000 itu dapat free kabel P2L. Free kabel V2L. Ya, benar. Oke. Terus P2L. Terus ada untuk free wall charging sebesar 7 kW. oh, jadi untuk 1000 pemesan pertama itu Ya. dapat pas beli itu langsung dapat free wall charging. Iya, benar. Jadi ini free wall charging ini yang untuk dipasang di rumah Di ya. rumah, benar, di rumah. Dan kapasitasnya 7 7 kWh. Ya, benar, Oke, 7 jadi kWh. kalau misalnya teman-teman nggak perlu khawatir, jadi kalau misalnya punya Omoda E5 ini, teman-teman udah nggak perlu mikirin lagi Nggak ya perlu lah, untuk nggak wall perlu charging khawatir. ya. Ya, benar. Nanti Karena udah aja dapat Kang langsung. Gery. Benar, hubungi Iya, Gery aja. itu udah pasti dapat wall Dapat wall charging. charging-nya. Secara gratis. Gratis, free. Gratis. Oke, terus apa lagi nih, Kang? Terus ada untuk free portable charging juga. Free portable charging Ah, juga. Itu Oke. yang 2,2. Oh, itu yang 2,2 kWh. Iya, benar. Oke. Itu untuk ngecas di luar.
Oh, itu untuk bisnis luar. Oh, bukan di rumah ya. Nah. Jadi kemana-mana udah nggak perlu Udah khawatir nggak ya. perlu khawatir karena itu udah free dapat. Free dapat ya. Oke, untuk Portable. portable chargingnya. Benar. Kita ini kan mau dekat-dekat lebaran nih. Iya, benar. Mau mudik. Orang kan masih khawatir nih Ya, kan. itu benar. Bawa mobil listrik. Padahal di Udah setiap rest aman. area juga udah ada ya. Udah ada. Tapi kalau di kampung yang nggak ada, itu teman-teman bisa cas di rumah Di rumah. dengan adapter portable ya. portable, benar. Oke, jadi nggak perlu khawatir itu Nggak udah perlu dikasih khawatir. ya. Terus apa lagi Kang? Terus untuk yang 1000 pertama itu dia di tangan pindahan kedua. Oke. Itu untuk yang garansi sumbernya udah berlaku. Oke. Tapi berlaku yang 8 tahun. Jadi Oh. pembeli yang kedua itu Oke. tetap dapat garansi taman 8 tahun. Oh, jadi tapi yang lifetime-nya hangus. Oh, jadi berarti kalau misalnya khusus dari 1000 pemesan pertama, Benar. itu benefitnya adalah dapat free lifetime baterai dan motor listrik selama seumur hidup. Tapi kalau mobilnya dipindah tangankan, Ya. itu dia garansinya normal seperti biasa ya. 8 tahun aja. 8 tahun aja. Oke, tapi itu lifetime-nya Hangus. hangus ya. Oke. Terus tadi juga dapat free wall charging. For charging. Terus ada free adapter V2L juga. V2L, iya benar. Itu adapter V2L itu jadi bikin mobil ini itu jadi sumber listrik Sumber ya. listrik. Ibaratnya jadi genset berjalan Genset. lah ya. Terus yang 1000 tadi juga dapat adapter untuk portable charging. charging. 2,2 kWh ya. Iya, benar. Oke. Terus apa lagi nih, Kang? Terus untuk yang program kredit, Oke. Nah, ini yang menarik nih. Menarik nih ya. Oke, apa Nungguin tuh? ya? Ya, benar nungguin nih. Untuk program kreditnya apa nih, Kang? kita ada spesial rate bunganya 0% selama 2 tahun. Oh, ini spesial bunga 0% itu gimana nih, Kang? Ya, nanti hubungin Gary aja. Oh, nanti untuk detailnya mekanisme hubungin hubungin Gary Gary. aja ya. Iya, Oke. benar. Terus apa lagi nih, Kang? Terus ada untuk instant approval, jadi itu tanpa survei. Oh, tanpa survei. Cukup melampirkan KTP sama NPWP. Oke, syaratnya gimana tuh, Kang? Detailnya nanti berhubung ke Gary Langsung aja. ke Kang Gary Iya, aja ya. benar. Oke. Terus yang apa lagi, ketiga Kang? ada DP minim kita, mulai dari 15% Mas Agung. Oke, 15%. Tahun 80 jutaan. Oh, 80 tahun. selama tahun. Untuk angsurannya sekian-sekian. Nanti untuk Gary. angsurannya ya langsung hubungi Kang Gary Iya, aja ya. benar. Oke. Terus apa lagi nih, Kang? Itu cukup. Oke, itu ya. Jadi nanti untuk mekanismenya langsung aja datang ke Cherry Depok ini ya. Cherry Depok Margonda Cherry Depok. Depok Margonda. Ini alamat lengkapnya di mana nih, Kang? Jalan Margonda Raya nomor 242 Beji Depok. Oh, BJ Depok. Atau ini kan di Jalan Margonda, ya. Margonda. Banyak ya kalau misalnya dari arah Lenteng Agung ada di sebelah kiri ya. Ada sebelah kiri kalau dari Setelah arah jalan tol itu Jalan ya. tol, lampu merah. Lampu merah situ ya. Lampu Yang paling merah. cuma 300 meteran lah ya Iya, sebelah benar. kiri. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet langsung aja hubungi sama Kang Gary ya. Jadi Iya. kalau misalnya teman-teman lagi cari Komoda E5 tahun 2024 yang terbaru, SUV listrik pertama dari Cherry ya. Pertama dari Cherry. Ini yang paling ditunggu-tunggu Mas Agung. Ini yang paling ditunggu-tunggu Ini udah ya. lama ditunggu-tunggu orang. Oke. Sekarang udah lihat sendiri. Udah ada ya Ya. mobilnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau jadi 1000 pemesan pertama, itu buru-buruan karena ini kan peminatnya pasti banyak banget. Banyak Mas Agung. Karena ini jujur aja ya, Terbatas. ini mobil yang bisa dibilang mobil listrik SUV pertama yang fiturnya bener-bener banyak banget. Limpah Mas Agung. Tapi range harganya itu di 400 jutaan aja ya. Iya, benar 400 jutaan aja. Bisa dibandingin aja teman-teman sama mobil listrik yang lain. Bahkan desainnya aja itu bener-bener bagus banget ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat teman-teman nggak ngambil Omoda E5 sama Kang Gary ya. Oke. Jangan nama yang lain ya, aja sama Kang Gary aja. Jangan nama yang lain ya, sama Kang Iya. Gary aja ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang lagi cari Omoda E5 listrik yang 2024 langsung aja hubungi sama Kang Gary. Ya, benar. Terus apalagi nih Kang? Ada lagi atau udah cukup? Kita kan juga untuk di dealer Depok, Ya. kita udah ada 3S. 3S itu sales, spare part, sama servis. Oh, jadi oke. untuk yang sudah beli di kami, nggak usah khawatir. Untuk sale kita ada, untuk spare part kita udah ready. Oke. Untuk servis juga kita ready. Jadi nggak Oke. perlu jauh-jauh kemana, yang sekitaran Depok, Oke. Depok sekitarnya, nyervisnya pasti ke sini. Oh, jadi bisa semuanya di sini ya. Sini semuanya. Itu bisa dibantu juga sama Kang Gary nanti Bisa ya. dibantu. Oke. Nah, untuk pembelian nih Kang, ini cover areanya daerah mana aja Kang? Untuk area bebas, Mas Agung. Satu Indonesia bisa Satu berarti? Indonesia bisa. Nah, jadi buat teman-teman yang tinggal di seluruh Indonesia itu gampang ya. Tinggal kalau misalnya mau minat sama mobilnya langsung pesen aja sama Kang Gary. Iya. Nah, benar. ini kan untuk promo IMS itu gimana Kang? Untuk promo IMS, pesan sama Gary aja, nanti juga langsung otomatis dapat promo IMS-nya. Oh, Jadi oke. untuk menurut nggak usah jauh-jauh pergi ke IMS, Oke. cukup beli sama Gary, nanti udah dapat promonya IMS. Oh, jadi perlu makan waktu juga
juga. Oke. Dan itu belum di sana kan tahu sendiri. Nah, pasti macet ya. Macet juga. Terus pasti desek-desekan ya. Iya, daripada di sana nggak kebagian, nanti juga kita ada free test drive juga Mas Agung. Oh, ada free test drive. Nah, Ini kalau misalnya teman-teman yang nonton ini yang minat penasaran sama Omoda i5, nggak perlu jauh-jauh ke IMS karena pasti macet, udah pasti terus jalanan padat, orangnya juga banyak. Itu teman-teman nggak perlu khawatir, langsung hubungi Kang Gary aja. Nanti akan dikirimin mobil test drive-nya ya. iya, benar. Kalau misalnya teman-teman males juga datang ke Depok karena mungkin macet, nggak perlu khawatir, bisa dibawain mobil test bisa dong. drive ya. Atau ke kantor. Lang- Nanti janjian aja, share lokasinya, Oke. atur jamnya, nanti Kang Gary meluncur. Oke, ini maksimal kalau misalnya mau janjian berapa Kang? Untuk maksimal sih Hamin 2. Hamin 2 ya? Hamin 2. Oke, karena mobilnya kan rebutan. Rebutan. Iya. Soalnya antusias masyarakat Indonesia untuk test Mobil drive ini mobil tinggi banget Omoda ya? i5 ini tinggi banget Mas Agung. Oke. Nah, itu. Jadi mobil test drive-nya emang terbatas ya, Kang? Iya, terbatas. Jadi harus cepat. Jadi maksimal Hamin 2 ya? Hamin 2 Mas Oke, Agung. jadi kalau misalnya teman-teman mau test drive, kalau ke IMS kan ruangnya sempit Yang ya. sepi itu antriannya juga panjang banget. Iya. Mas Gary dulu juga pernah ada yang ke ituan acara dia tetap aja test drive di rumah. Tetap test drive. Malah lebih leluasa, Iya. lebih bebas, lebih enjoy kita sambil ngopi kan, enak Oh, kan. lebih santai ya. Santai. Kalau di sana kan antrian panjang pasti Mas Agung. Iya, pasti waktunya terbatas dan Waktunya space-nya terbatas. juga terbatas untuk test Terbatas, drive ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau test drive, tunggu aja di rumah, nanti mobilnya dikirimin sama Kang Gary ya. Iya, benar. Oke, jadi bisa ngecek secara puas ya. Puas kalau di rumah Ngerasain mah. fiturnya, Fitur. ngerasain rasa berkendaranya. Berkendaranya. Itu semuanya bisa dilakuin di rumah Di ya, rumah. Kang. Nanti mobilnya dikasih. Siap. Oke. Enggak dikasih Mas Agung test drive. Oh iya, dikasih test drive maksudnya ya. Iya, Kalau benar. dikasih saya juga mau dong. Iya. Saya juga mau kalau dikasih. Oh iya, iya benar. Oke, tapi selain dari Omoda, Kang, kalau misalnya teman-teman mau beli mobil yang lain, ada Ada untuk Omoda itu kita ada 5 series. Ada Oke. yang Omoda tipe Z itu Ah, paling rendah. Oke. Dia di harga 300-an. Heeh. Ada RZ, Mm-mm. ada Omoda GT, AWD sama 37, 38 Oh, Ciredi. oke. Jadi buat teman-teman yang nonton yang minat juga sama mobil Cherry yang lain yang penasaran, bisa juga ya ditanyain sama Bisa. Kang Gary ya. Bisa dong. Jadi one stop solution sama Kang Gary ya. One stop solution. Oke, dijamin nyaman, Nyaman. aman ya. Nyaman, aman, Oke, fleksibel ya. fleksibel. Langsung aja hubungi sama Kang Gary. Ya. Teman-teman kalau mau punya Omoda i5 cukup bayar 80 juta aja ya. Iya. Oke, bisa dapat gratis wall charging, Ya. adapter V2L, adapter portable wall charging. Ya. Terus juga ada garansi seumur hidup dari Hidup. baterai sama Baterai. motor Motor listrik. listriknya. Ya. Cukup bayar 80 juta aja, bisa bawa pulang Omoda i5 ya. Ya, benar. Nah, kalau misalnya buat yang pengen nih, ini Hah? bisa booking berapa nih bayarnya? Untuk booking fee-nya kita cukup 5 juta aja. Oh, cukup 5 juta aja nih ya? Iya, benar. Buat masuk ke deretan Buat 1000. deretan 1000. Oh, Iya, kan Gary oke. punya 5 kuota. Oke. Itu cepet-cepetan aja 5 kuota yang dulu mau duluan cukup booking fee sebesar 5 juta aja. Oke, jadi cukup bayar booking fee 5 juta 5 aja. juta aja. Teman-teman Udah bisa masuk. nge-keep Iya. stok dari SUV listrik pertama dari Cherry ya. Mas? Ya, benar. Oke. Udah cukup, Kang? Untuk warna Mas Agung, Oh iya, untuk Omoda i5 ini tersedianya warna apa aja, Kang? warna seperti yang kita lihat di belakang ini ada warna putih, Oke. warna hitam, Oke. warna grey, sama Oke. two-tone. Oh, jadi ada beberapa warna ya. Iya, benar. Oke, itu dia untuk ketersediaan warna, tapi mungkin yang lebih aman warna hitam sama warna putih ya. Iya, warna putih. Oke. Tapi untuk tipenya ini memang cuma ada satu ya. Cuma ada satu Mas Agung. Cuma ada satu. Iya, Oke, benar. jadi yang tadi udah kita jelasin spesifikasinya, teman-teman tinggal pesen aja mobilnya ke Kang Gary ya. Gary dong. Oke. Jangan ke yang lain ya. Jangan beli yang lain ya. Yang lain. Oke, nggak perlu Daerah ke Depok IMS sekitar ya. ke Kang Gary aja. Oke, nah itu dia teman-teman untuk penjelasan dari Omoda i5 tahun 2024. Ya, benar. SUV listrik pertama dari Cherry. Oke, terima kasih banyak. Semoga Sama-sama. banyak SPK ya. Sukses terus Pak Agung. Sukses terus Iya. juga ya untuk Kang Gary. Jadi buat teman-teman yang mau pesan Omoda i5-nya, langsung aja hubungi Kang Gary di Cherry Depok. Carinya sama Kang Gary ya. Ya, benar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.